Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di pertemuan yang kedua pada perkuliahan tentang geometri transformasi. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan fungsi ya. Kemudian apa bedanya dengan relasi. Kemudian saya sudah menugaskan Anda untuk mencari sifat-sifat serta jenis-jenis dari fungsi. Ya. Jadi saya anggap Anda sudah mempelajari itu, Anda sudah tahu apa yang maksud dengan fungsi onto, into, ada surjektif, ya, ada injektif, ada bijektif, ada fungsi satu-satu, dan sebagainya. Itu saya harap Anda sudah paham tentang jenis-jenis fungsi tersebut. Oke, sekarang saya akan lanjutkan sesuai dengan apa yang ada pada deskripsi mata kuliah dari geometri transformasi, yaitu kita lanjutkan dengan pengertian dari transformasi geometri, ya, serta jenis-jenisnya apa saja. Nah, kita bahas satu persatu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas satu jenis transformasi saja ya, yaitu yang dimaksud dengan translasi. Oke, sekarang kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan transformasi geometri. Transformasi ini terbentuk dari dua buah kata ya, yaitu ada yang disebut dengan trans ya, kemudian ada form ya, ada trans, ada form. Kita tahu bahwa trans itu kan berarti memindahkan atau mengubah ya, trans. Sedangkan form itu bentuk, form ya, formasi, bentuk. Nah, artinya dalam transformasi ini kita akan mempelajari bagaimana sebuah objek geometri. Jangan lupa, objek geometri itu dimulai dari yang paling kecil, yaitu titik ya. Jadi yang kita pindahkan, yang kita ubah itu adalah bentuk geometri. Di mana bentuk geometri ini bisa berupa titik, bisa berupa kumpulan titik-titik, ya. Kumpulan titik-titik juga bermacam-macam ya. Bisa berbentuk garis lurus, bisa berbentuk kurva, bisa berbentuk lingkaran, parabola dan sebagainya. Dan di sini akan kita pelajari bagaimana kita mengubah, bagaimana kita memindahkan bentuk geometri itu dengan sebuah teori atau dengan berbagai jenis cara memindahkannya. Adapun jenis-jenis dari transformasi mungkin sudah Anda kenal ya waktu di SMA, dan sekarang kita pelajari lebih mendetail lagi. Ya, yang pertama yang akan kita pelajari itu yang dimaksud atau yang disebut dengan translasi. Ya, yang dimaksud dengan translasi. Translasi itu artinya kan pergeseran, ya, menggeser. Artinya sebuah benda geometri, baik itu titik ataupun benda lain, dia akan berpindah, saya ulangi, itu salah satu caranya dengan cara digeser. Nah, nama lain dari digeser atau pergeseran itu adalah translasi. Saya ulangi, translasi. Nah, notasi dari sebuah translasi ini biasanya dinotasikan dengan huruf besar T, begitu ya. Dengan huruf besar T. Dan untuk menggeser itu, karena benda geometrinya itu misalnya berada dalam sebuah koordinat kartesius, maka pada saat titik P, X, Y misalnya, pada saat titik P, X, Y, kita geser sejauh T, dan T-nya itu tentunya akan searah dengan X dan dengan Y. Artinya dia akan bergerak ke kiri ke kanan dan ke atas ke bawah, seiring gitu ya. Misalnya ke kanan sekian satuan, ke atas sekian satuan, maka titik P akan bergerak, akan berpindah. Misalnya gini, sebut saja translasinya itu kita notasikan dengan T, A, P. Ini artinya titik tadi atau bentuk geometri tadi, dia akan digeser ke kiri atau searah sumbu X sejauh A. Jangan lupa, kalau sumbu X itu kan bisa ke kanan, bisa ke kiri ya. Kalau dia positif ya ke kanan, kalau dia negatif ke kiri. Dan dia digeser searah sumbu Y, artinya bisa ke atas, bisa ke bawah, sebesar B. Gitu ya. Jadi A ini pergeserannya searah sumbu E, dan B itu searah sumbu Y. Nah, sehingga kita mempunyai sebuah formasi
Jika titik P, sebut saja titik P, X, Y, kita translasikan, kita geser, ya. Kita translasikan sejauh AB atau oleh T, A, B, maka bayangannya, saya ulangi bayangannya, bayangan titik P jika ditranslasi oleh T, A, B, ini akan menjadi P aksen X ditambah A, Y ditambah B. Yang ini formasinya. Nah, artinya P ini akan bergerak. Ya, akan bergerak sejauh A untuk sumbu X dan sejauh B untuk sumbu Y. Jadi kalau kita lihat secara geometri, misalnya ini titik P, X, Y, ini. Kemudian kita geser sejauh A searah sumbu E dan sejauh B searah sumbu Y. Misalnya kita geser ke sini sejauh A, gitu ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini 0. Kemudian ke atas sejauh B. Nah, di sini sejauh B. Maka titik P akan bergerak ke P aksen sini, yaitu X ditambah A, Y ditambah P. Jadi dia bergerak ke sana, ya, bergerak ke sana, ke titik P aksen, yaitu X ditambah A, Y ditambah P. Jadi mudah sekali. Jadi Anda cukup menambahkan saja, ya, menambahkan A searah sumbu E dan menambahkan B searah sumbu Y. Nah, dengan konsep atau formula dari translasi ini, selain titik, Anda juga bisa mentranslasikan bentuk geometri lainnya. Ya, misalnya garis, parabola, lingkaran, dan sebagainya. Dengan translasi AB. Oke, jelas ya? Ini adalah formasi, saya ulangi ya, formasi dari atau bentuk bagaimana cara mentranslasikan sebuah titik. Oke, silakan Anda ingat-ingat ya bahwa ini adalah bentuk umum untuk sebuah translasi. Sekarang kita coba contoh soalnya ya. Kita coba untuk titik, untuk garis, dan untuk yang lainnya. Ya, kita coba. Contoh, tentukan bayangan. Misalnya titik A min 4,3 dan P 7,2 jika ditranslasikan oleh P sama dengan, sebut saja di sini ya, 5 minus 7. Nah, 5 minus 7. Berarti titik A dan B ini digeser sejauh 5 ke kanan ya. Ke kanan sejauh 5 dan ini ke bawah sejauh 7, ke bawah sejauh 7. Jangan lupa ini arah ya. Jadi positif negatif ini menunjukkan arah pergeserannya. Karena kita coba jawab. Kita tahu bahwa jika P, X, Y ditranslasikan oleh T, AB, ini menjadi P aksen X ditambah A, Y ditambah P. Nah, ini adalah formulanya. Nah, sekarang kita coba kedua titik ini kita geser ya. Sekarang titik A ya, sini titik A. Titik A minus 4,3 ini akan digeser oleh T, yaitu 5 minus 7. Kemana dia akan bergerak? Tentunya ke aksen. Di mana aksen itu adalah ini X ditambah A berarti negatif 4 ditambah 5, Y-nya 3 ditambah B. B-nya negatif 7. Negatif 7. Maka aksennya adalah negatif 4 ditambah 5. Berapa? 1 ya. 1, 3 ditambah negatif 7.
3 ditambah negatif 7. Negatif 4. Berarti titik A yang tadinya negatif 4,3 akan berpindah ke titik A aksen, yaitu 1, negatif 4. Itu mentranslasi. Jelas ya? Oke, sekarang kita coba yang B. Titik B. Oke, titik B-nya adalah 7, negatif 2. 7, negatif 2 ditranslasi oleh T. T-nya 5, negatif 7. 5, negatif 7. Maka akan menjadi B aksen. Oke, B aksen. Berarti 7 ditambah 5, negatif 2 ditambah negatif 7. Gitu ya? Iya. Maka B aksennya adalah 7 ditambah 5. 12 ya. 12. Koma. Negatif 2 ditambah negatif 7. Negatif 9. Berarti titik B yang asalnya 7, negatif 2 akan berpindah oleh translasi T menjadi B aksen 12, negatif 9. Mudah sekali ya. Mudah sekali. Itu apabila sebuah titik. Bagaimana? Jelas ya? Oke, sekarang kita coba contoh apabila bentuk geometrinya itu bukan sebuah titik. Sebut saja garis misalnya ya. Kita lihat bayangan garis tersebut akan digeser kemana. Kita coba lihat. Soal yang kedua. Yang kedua. Tentukan bayangan garis. Sebut saja 3X dikurangi 5Y ditambah 8 sama 0. Ini adalah sebuah garis ya. Karena variabelnya masing-masing berpangkat 1. Jika ditranslasikan oleh T misalnya 1,3. T 1,3 digeser ke kanan sejauh 1, ke atas sejauh 3. Jadi kalau kita lihat ini adalah spidol, anggap sebagai garis gitu ya. Sebagai garis 3X dikurangi 5Y ditambah 8 sama dengan 0. Kemudian digeser ke kanan sejauh 1 satuan, ya kan? Ke atas sejauh 3 satuan. Berarti begini kan? Ke kanan 1, ke atas 3. Nah, berarti jadi di sini. Asalnya di sini ke kanan 1, ya kan? Ke atas 3. Maka posisi garisnya jadi di sini sekarang. Kalau kita anggap bahwa spidol ini adalah bentuk dari garis 3X dikurangi 5Y ditambah 8 sama dengan 0. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus mulai berangkat dari formasi. Dari bentuk awal sebuah translasi. Jelas ya? Sekarang kita coba lihat. Tadi P, jawab ya. Jawab. P, X, Y ditranslasi oleh T. Sekarang kita lihat. T-nya itu adalah 1,3. 1,3. Kita ubah AB-nya menjadi 1,3. Berarti ini akan menjadi P aksen. Yaitu X ditambah 1, Y ditambah 3. Jadi ini. Artinya apa? Artinya X aksennya, ini P aksen itu kan X aksen, Y aksen ya. X aksen, Y aksen. Artinya X aksennya itu X ditambah 1. Ya kan? X aksennya itu X ditambah 1. Atau X-nya kita ganti atau kita substitusi menjadi X aksen dikurang 1. Jadi ini pindah sana. X-nya nanti kita substitusi. Demikian juga untuk Y aksen. Y aksennya tentunya adalah Y ditambah 3 kan? Y ditambah 3. Atau Y-nya nanti, Y-nya saya ulangi,
kita substitusi. Ini kita pindahkan plus 3 ke sebelah kiri menjadi Y aksen dikurang 3. Ini kita pakai sebagai pengganti X dan Y pada garis 3X dikurangi 5Y ditambah 8 sama dengan 0. Ini sehingga bayangan dari 3X dikurang 5Y ditambah 8 sama 0 adalah, nah ini kan harus menjadi bayangan. Kalau bayangan itu kan jadi X aksen kan, artinya X dan Y ini kita substitusi oleh ini, kita substitusi, berarti 3 kali X nya kita ganti dengan X aksen kurangi 1 gitu kan, dikurangi 5 kali Y nya kita ganti dengan Y aksen kurangi 3 sama ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini dia bayangannya. Jadi muncul X aksen, artinya bayangan kan? X aksen itu bayangan E dan Y aksen itu bayangan Y. Sehingga garis yang ini sudah jadi bayangannya ini. Nah, kita sederhanakan karena ini udah jelas bahwa ini adalah bayangan dari garis 3X dikurangi 5Y tambah 8. Sehingga untuk selanjutnya, saya ulangi, untuk selanjutnya tanda aksen ini kita buang saja ya. Setelah kita sederhanakan, tanda aksennya kita buang saja sehingga bentuknya menjadi, atau sini kita kalikan 3 kali X aksen ya. 3 kali X aksen, aksennya kita buang. 3X, oke. Ini 3 kali negatif 1, negatif 3. Ya, kemudian ini negatif 5 kali Y aksen. Berarti negatif 5Y. Negatif 5 kali negatif 3, positif ya, positif 15, ditambah 8 sama dengan 0, ditambah 8 sama 0, atau kita sederhanakan 3X ini dikurangi 5Y, 3X dikurangi 5Y, ini sekarang kita gabung. Nah, negatif 3 ditambah 15, berapa? 12 ya, oke, 12 ditambah 8, berapa? 12 tambah 8, 20, oke, ditambah 20 sama dengan 0. Ini dia bayangannya. Jadi bayangan garis 3X dikurangi 5Y ditambah 8 sama 0, jika ditranslasi oleh T 13, itu adalah 3X dikurangi 5Y ditambah 20 sama dengan 0. Nah, artinya bentuk geometri apapun apabila kita geser, kita translasi dengan T, dengan mulai berangkat dari formasi yang tadi, kita bisa mencari bayangannya. Di sini bayangan sebuah garis jika digeser tetap menjadi sebuah garis. Ya, garisnya tetap, kemiringannya tetap. Tadi hanya bergeser ke kanan dan ke atas. Jadi tetap yang ini, panjangnya tetap. Yang berubah itu hanya posisinya aja, ya. Asalnya agak di bawah, jadi ke atas. Sehingga kita lihat di sini, asalnya 3X dikurang 5Y ditambah 8 sama 0, ini tetap 3X dikurangi 5Y ditambah 20 sama 0. Hanya konstantanya saja yang berubah. Karena dia tidak mengubah bentuk. Ya, translasi itu hanya mengubah posisi saja. Bentuknya tetap kan? 1, 3, tetap yang ini. Hanya posisinya, dia jadi agak ke atas. Oke, itu saja ya. Jadi tolong Anda pelajari lebih jauh lagi tentang translasi ini. Anda baca buku-bukunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.